Shalom jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama kembali belajar dari firman Tuhan. Mari kita buka dari kitab Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang ke-5. Bunyi firman Tuhan adalah seperti demikian. Setelah dilihat saudara-saudaranya bahwa ayah mereka lebih mengasihi Yusuf daripada mereka, maka bencilah mereka kepadanya, dan mereka tidak dapat berkata ramah kepadanya. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini berjudul Ketika Iri Hati Membunuh Karakter. Saudara, iri hati seringkali terlihat sepele. Kita berpikir bahwa itu hanya perasaan di dalam hati kita, yang bahkan mungkin sekali orang di sekitar kita pun tidak pernah mengetahuinya kalau kita diam-diam memiliki perasaan iri hati itu. Tetapi Alkitab menunjukkan bahwa iri hati yang dibiarkan akan dapat membunuh karakter kita maupun orang lain. Saudara, kisah Yusuf dan saudara-saudaranya harus menjadi ingat-ingatan kepada kita betapa berbahayanya sebuah perasaan iri hati ataupun luka yang tidak pernah kita selesaikan. Kenapa? Karena dia akan menunggu waktunya untuk membuahkan sebuah kejahatan yang lebih nyata. Iri hati lahir ketika kita mulai membandingkan diri dan menolak cara Tuhan untuk bekerja di dalam memproses hidup kita masing-masing. Setiap orang memiliki proses hidup masing-masing dengan Tuhan. Banyak orang hanya senang ketika melihat hasil hidup orang lain itu baik, tetapi melupakan atau mengabaikan proses yang dilewati oleh orang itu. Berapa banyak harga yang sudah dia bayar untuk proses yang dia jalani bersama Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita iri hidup dengan hidup orang lain, sebenarnya itu berarti kita sendiri tidak percaya bahwa Tuhan punya rencana yang baik untuk hidup kita. Sehingga yang terjadi adalah kita sering memperhatikan apa yang justru Tuhan perbuat di dalam hidup orang lain, bukan hidup kita secara pribadi. Bahkan secara khusus kita akan memperhatikan hal-hal yang baik yang terjadi dalam kehidupan orang lain. Hidup yang enak, hidup yang menyenangkan, dan kita tidak memperhatikan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Hari ini kita belajar, iri hati itu muncul bukan karena Tuhan tidak memberkati kita, tetapi karena kita yang sulit menerima bahwa Tuhan itu bekerja dengan cara yang berbeda atas hidup masing-masing orang. Ini terjadi ketika apa, saudara? Saudara Yusuf itu menjadi lebih marah setelah mendengar mimpinya Yusuf. Ketika Yusuf bercerita tentang mimpinya, maka timbullah satu kemarahan di dalam hati saudara-saudaranya, seakan-akan mereka melihat bahwa ini tidak adil. Ini terjadi pada hidup Yusuf, tetapi dikatakan di dalam mimpi itu seakan-akan saudara-saudaranya yang bernasib buruk. Nah, saudara-saudara Yusuf ini sedang mencoba untuk bisa membandingkan hidupnya dengan Yusuf. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat bahwa iri hati itu timbul bukan saja ketika kita berhenti percaya bahwa sebenarnya Tuhan tuh punya rencana atas hidup kita, tetapi ketika kita tidak percaya tentang keadilan Tuhan. Saudara-saudara Yusuf sedang mencoba sebenarnya membunuh karakter mereka sendiri dengan perasaan iri hatinya. Bahkan mereka juga sekaligus membunuh karakter Yusuf dengan cara merencanakan kejahatan, seakan-akan Yusuf itu layak menerima semua akibat itu. Namun yang perlu kita garis bawahi adalah tentang bagaimana iri hati itu justru tidak pernah menggagalkan rencana baik Tuhan atas hidup Yusuf. Dan bahkan ini memberikan pelajaran yang penting sekali bagi kita. Karena apa? Karena kita melihat bahwa pada akhirnya saudara-saudara Yusuf justru terpelihara ketika dalam masa kesulitan dan kelaparan oleh hidup Yusuf, oleh peran Yusuf. Nah, di sini saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar
untuk bisa memohon belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan jaga kemurnian hati kita, Tuhan terus menjaga ketulusan hati kita, baik ketika kita ada di dalam keluarga, pertemanan, lingkungan, bahkan di dalam gereja sekalipun, bahkan di dalam pelayanan. Kenapa? Karena itu akan sangat merusak segala sesuatu yang sudah Tuhan rencanakan dengan baik ketika kita membiarkan iri hati itu bercokol di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan kami bersyukur Engkau punya rencana yang baik atas hidupan kami masing-masing. Namun seringkali kami yang menggagalkan apa yang sebenarnya Tuhan sendiri sudah ingin sekali perbuat di dalam hidup kami. Kami seringkali lupa bahwa Tuhan tahu kapasitas kami. Tuhan, kami mau belajar dari kisah Yusuf ini untuk mempercayakan hidup kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan, untuk menyerahkan setiap proses hidup kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang baik atas hidup masing-masing kami. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.